Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zain, absen 21 dari kelas 10 Multimedia 1, pelajaran komputer dan jaringan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Nurrahma, absen 2 dari kelas 10 Multimedia 1, pelajaran komputer dan jaringan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas 10 MM1, nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adlina Nelianti, nomor absen 4, kelas 10 Multimedia 1, pelajaran komputer dan jaringan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gilang Cahyono Seto, absen 16, kelas Multimedia 1, pelajaran sistem komputer dan jaringan dasar. Perkenalkan, nama saya Revina Karistia dari kelas 10 Multimedia 1, nomor absen 29. Video kali ini saya akan menjelaskan 3 komponen bahan keras, yaitu monitor, printer, dan sound card. Yang pertama, monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Jenis-jenis monitor yang paling umum saat ini adalah monitor CRT dan monitor LCD. Kualitas monitor tergantung berdasarkan beberapa aspek, seperti resolusi, waktu respon, tingkat kecerahan, pixel pitch, dan perbandingan kontrasnya. Resolusi sendiri merupakan jumlah piksel yang ditampilkan oleh monitor. Semakin banyak jumlah piksel, maka semakin tinggi resolusi monitor. Waktu respon merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membuat piksel mati atau menyala. Pixel pitch menggambarkan jarak antara piksel-piksel pada sebuah monitor. Rata-rata pixel pitch sebaiknya kurang dari atau sama dengan 0,28 mm. Yang kedua, printer. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas. Pada awalnya, printer memang hanya digunakan untuk mencetak dokumen. Namun semakin lama, printer semakin dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya. Misalnya saja ada printer yang juga dapat sekaligus berfungsi untuk memindai dokumen, untuk mengirimkan dokumen seperti layaknya mesin fax, hingga untuk fotokopi suatu dokumen. Yang ketiga, sound card. Sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio atau suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap komputer. Namun saat ini, sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Salah satu sound card yang sangat populer di Indonesia adalah Sound Card Blaster yang dibuat oleh Creative Labs. Sekian dari saya, terima kasih. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan 4 komponen bahan keras, yaitu ada motherboard, LAN card, speaker, dan mikrofon. Yang pertama, saya akan menjelaskan motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer, seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard diterjemahkan sebagai papan induk atau sering disingkat juga menjadi MOBO. Motherboard terdiri dari berbagai macam komponen, seperti konektor power, slot prosesor, not bridge controller, dan soket memori. Motherboard memiliki bentuk seperti papan sirkuit elektronik yang berguna sebagai tempat lalu lintas data. Dengan adanya motherboard, semua perangkat dalam komputer saling terhubung dan dapat bekerja sama sehingga komputer dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang LAN card. LAN card atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik jaringan lokal atau jaringan internet. Saat ini terdapat 2 jenis LAN card yang diketahui, yang bersifat fisik dan logis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang speaker. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan, serta magnet. Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Speaker dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika didukung oleh perangkat yang bernama sound card. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk menangkap gelombang suara, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik analog yang dapat dipahami oleh komputer. Selanjutnya, sinyal ini dapat diolah sesuai keinginan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian perangkat keras yang ada di komputer dan jaringan dasar. Yang saya jelaskan yaitu ada 4 macam. Yang pertama mouse, yang kedua modem, yang ketiga UPS, dan yang keempat yaitu joystick. Yang pertama mouse. Douglas Engelbart adalah orang yang pertama kali mengembangkan mouse yang dibuat dari kayu dengan 1 tombol.
Selanjutnya, pada tahun 1970, mouse kembali dikembangkan olehnya menjadi mouse yang dapat mengindikasikan posisi X dan Y pada layar. Mouse juga memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk menginput dan memberikan perintah pada komputer, sebagai penggerak pointer atau kursor ke layar komputer, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar, untuk mengulirkan atau scroll halaman pada layar, dan lain sebagainya. Seperti halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse juga berfungsi menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus, dan mouse juga seringkali disebut dengan istilah tikus dalam bahasa Indonesia. Mouse juga banyak jenis-jenisnya, diantaranya adalah mouse small, mouse PS2, mouse USB, dan mouse wireless. Yang kedua adalah modem. Modem mempunyai kepanjangan modulator demulator. Modem sendiri mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital dikonversi oleh modem menjadi data yang berbentuk sinyal analog. Ketika modem menemui data dari luar yang berbentuk sinyal analog, modem akan mengubahnya kembali menjadi data yang berbentuk digital agar dapat dioleh oleh komputer. Yang ketiga adalah UPS. Uninterruptible Power Supply atau disebut UPS merupakan perangkat keras yang berguna untuk menyimpan arus listrik dan kemudian mengalirkannya pada perangkat komputer secara kontinu. UPS sangat berguna untuk mereka yang menggunakan komputer untuk bekerja. Dengan alat ini, jika seandainya listrik mati tiba-tiba, komputer akan tetap menyala dalam beberapa waktu sehingga memungkinkan penggunanya untuk menyimpan hasil pekerjaannya. Yang keempat yaitu joystick. Joystick merupakan perangkat keras komputer tipe input yang memiliki bentuk fisik yang seperti luas yang dapat bergerak ke segala arah. Dengan menggunakan joystick, pengguna komputer mampu mentranslasikan arah baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Joystick umumnya digunakan sebagai perangkat lengkap untuk bermain video game. Selain itu, banyak pula diimplementasikan pada kursi roda, bermotor, dan truk. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian-bagian perangkat keras komputer, yaitu ada 1 prosesor, yang kedua ada VGA, yang ketiga ada optical drive. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU atau Central Processing Unit bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun pemerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Pada dasarnya, prosesor berfungsi untuk memproses inputan data menjadi keluaran berupa output. Prosesor sendiri terletak pada motherboard. Terdapat 3 bagian penting dari prosesor, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Yang kedua, Control Unit atau pengatur input dan output data. Serta yang ketiga adalah Memory Unit atau alat penyimpanan data. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang VGA card. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut GPU atau Graphic Processing Unit. Biasanya, perangkat keras yang satu ini sangat dibutuhkan khususnya bagi gamer maupun desainer. Ada beberapa jenis VGA card yang bergantung pada slot yang tersedia pada motherboard. Yang pertama ada VGA card ISA. Memiliki bentuk lebih panjang dari VGA lainnya, banyak digunakan motherboard tipe lama dengan kapasitas sangat kecil. Digunakan komputer sebelum seri Pentium. Yang kedua ada VGA card PCI. Versi lebih baru dari ISA digunakan komputer Pentium keluaran awal seperti Pentium 2, 3, dan beberapa 4 tipe lama. Yang ketiga ada VGA card AGP. Memiliki kapasitas yang sudah lumayan besar, 128 MB, 256 MB, dan sebagainya. Yang ketiga ada VGA card
PCI Express. Bagi lagi menjadi dua jenis, yaitu PCI Express 16 kali atau bandwidth maksimal 4000 MB per second dan PCI Express 1 kali atau bandwidth maksimal 250 MB per second. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang optical drive. Optical drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca maupun menulis data dari kepingan CD atau DVD. Terdapat beberapa jenis optical drive yang harus Anda ketahui seperti CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan lain-lain. Kecepatan untuk melakukan transfer data pada optical drive disimbolkan dengan X. Misalnya saja untuk CD-RW ada 3 kelompok angka yang digunakan untuk memberi info kecepatan transfer data, seperti contohnya 48X, 32X, 52X. 3 angka tersebut menunjukkan kecepatan untuk hal yang berbeda. 48X yang terletak paling depan menunjukkan kecepatan menulis atau merekam data. 32X yang berada di tengah menunjukkan kecepatan memformat ulang atau register write. Sementara 52X menunjukkan kecepatan pembacaan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan perangkat-perangkat keras komputer. Ada 3 macam: RAM, keyboard, dan hard disk. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri dari deretan huruf dan angka terdapat sebagai jenis keyboard, antara lain keyboard QWERTY, keyboard DVOA, keyboard clock and break, keyboard alphabetic, dan keyboard numerik. Hard disk atau hard disk drive merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih satu piringan yang berfungsi menampung secara magnetis, berbeda dengan RAM yang menyimpan data atau instruksi secara sementara. Hilang ketika komputer dimatikan. Hard disk akan menyimpan data seperti musik, dokumen, gambar, video secara permanen atau tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan kecuali dihapus pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. PC cooler atau heatsink. PC cooler atau heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Agar proses mendinginkan panas yang dihasilkan komputer bisa berlangsung secara optimal, heatsink harus dipasang di atas prosesor, kemudian juga diberikan gel atau pasta agar heatsink ini bisa menempel dengan baik. Biasanya, heatsink juga dilengkapi dengan kipas yang mempercepat proses pendinginan. Pada perangkat komputer, heatsink yang digunakan biasanya berbahan aluminium yang memiliki konduktivitas panas tinggi sehingga cepat mendinginkan perangkat. Mengingat panas pada komputer dapat merusak hardware lain di dalamnya, maka peranan heatsink ini sangatlah penting. Power supply. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply bisa dibilang jantung komputer. Jadi, mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. Jarang orang memperhatikan perangkat keras yang satu ini karena posisinya tertutup casing. Namun, power supply atau PSU merupakan komponen yang mempengaruhi performa keseluruhan dan daya tahan sistem komputer. Jika power supply tidak bekerja dengan baik, maka akibatnya komputer bisa menjadi tidak stabil atau bahkan rusak karenanya. Maka dari itu, pilihlah power supply yang sesuai dengan kebutuhan watt komputer. Pastikan juga power supply bukan barang bekas, karena komponen elektronik memiliki waktu terbatas. Bisa jadi, jika membeli bekas, waktu hidupnya tinggal sebentar saja. Scanner.
Scanner merupakan perangkat kerja yang mempunyai cara kerja yang hampir sama seperti fotokopi. Sedikit berbeda dengan cara kerja fotokopi, scanner berfungsi merubah hard file atau hard copy menjadi digital file atau soft copy yang dapat diolah di komputer. Scanner bentuknya juga bermacam-macam dengan kegunaan yang bervariasi. Webcam. Webcam merupakan kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Kebanyakan webcam saat ini menyatu dengan layar laptop. Webcam juga biasanya digunakan untuk mengambil gambar maupun video melalui jaringan internet.